Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita, seni budaya, dan prakarya. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu gambar cerita. Ada yang tahu apa sih gambar cerita itu? Jadi gambar cerita itu adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Yang selanjutnya ada gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks cerita. Gambar ilustrasi ini juga memiliki tujuan untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Contoh dari gambar ilustrasi ada karikatur, komik, dan kartun. Berikutnya ada jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar realis. Gambar realis ini merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Contohnya ada lukisan. Berikutnya ada gambar dekoratif yang bertujuan untuk menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Contohnya di kain, batik, dan relief. Yang selanjutnya ada karikatur. Nah, karikatur ini merupakan gambar yang berlebih-lebihan dan bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Jenis gambar ilustrasi yang terakhir yaitu kartun. Kartun ini merupakan gambar yang mengandung humor sehingga mengundang tawa. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover. Pengertian dari cover itu sendiri yakni sampul depan pada sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Kita perhatikan dengan seksama ya. Nah, buku ini ada bagian-bagiannya. Ada judul buku, kalimat penjelas, penerbit, sinopsis isi buku, gambar cover, dan juga identitas penerbit. Yang selanjutnya ada jenis gambar pada cover. Jenis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kebutuhan dan yang kedua berdasarkan tampilan. Yang berikutnya bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat cover? Jadi membuat cover memiliki langkah-langkah. Yang pertama, memilih tema yang disesuaikan dengan judul. Yang kedua, membuat sketsa cover. Yang ketiga, memulai menggambar cover buku. Dan yang keempat, memberi warna pada gambar. Yang berikutnya ada komik. Komik ini merupakan cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Komik memiliki fungsi yang pertama sebagai sarana pemberi informasi dan edukasi, yang kedua media yang dapat menghibur bagi pembaca, yang ketiga cara pengungkapan ekspresi atau pesan penulis. Berikutnya ada ciri-ciri komik. Yang pertama menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa, bersifat proporsional, bersifat kepahlawanan, penggambaran watak, dan menyediakan humor. Selain ciri-ciri, komik juga memiliki unsur. Unsur yang pertama ada panel atau kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua ada narasi, berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Yang ketiga ada parit, ruang di antara panel. Yang keempat ada balon kata, tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Yang kelima ada ilustrasi, gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Berikutnya ada jenis-jenis komik. Jenis komik terbagi menjadi 3. Yang pertama, komik berdasarkan medianya. Ada komik strip, komik buku, dan juga komik online. Yang kedua, komik berdasarkan genre. Ada komik anak, komik humor, dan juga komik biografi. Yang selanjutnya, jenis komik berdasarkan cerita. Ada komik edukasi, komik promosi iklan, dan juga komik wayang. Yang berikutnya, langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, tentukan tema komik, kemudian tentukan isi atau jalan cerita, kemudian kembangkan tokoh-tokohnya, siapkan latar belakang dari cerita,
buat alur cerita komik dan siapkan naskahnya. Kemudian mulai membuat komik dengan adegan demi adegan sesuai dengan naskah cerita. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.